Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Tayyib. Ismi Muhammad Rizky Dwi Cahyo. Ana thalibatul min jami'atil Islamiyah UIN Raden Fatah Palembang, Kuliatul Adabi wal Alumin Insaniyati, Durasatul Lughatil Arabiyyah wa Adabiha. Taib, Ana di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah fonologi bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang alofon wal fonem, fonem dan alofon. Inna sautu wahada qad yazhiru indal adama adaul qalamil fi'li masharu muhtalafati taba'a lil siyaqi za yamaraddu fi. Sebuah suara dapat muncul, yazhiru, asal katanya zahara yazhiru, muncul. Sebuah suara itu dapat muncul pada saat kita sedang berbicara, yang sebenarnya dengan cara yang berbeda-beda bergantung pada konteks penyebutannya atau dengan kata lain au baratin akhir as-saud zilahu suratul wahid au syaqqalawa ada fi zahin qad yazhiru fi suru muhtalifatu wa ashkul. Dengan kata lain, suara yang memiliki satu gambaran atau satu bentuk dalamnya dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Muhtalafatu, asal katanya muhtalif, bervariasi atau bermacam-macam. Mata bayan ta'inda natuku bihi fi sayaqo kalami ma'ain dan berbeda ketika diucapkan dalam konteks tertentu. Misal, faswat nun ila yang tuku batoro yang kota ini talifataini indama warad. Contoh suara nun ini diucapkan dalam dua cara berbeda saat disebutkan masing-masing. Fi kulmin yang butuh yang kulu wa yang fuh haisu yang tuku fi makana qarib min mahrajal ba'i fi sayakil awal wa yang tuku fi makana qarib min mahrajal qafi fi sani. Di mana berbicaranya di tempat yang dekat dari tempat keluar huruf ba pada
pada kata yang butuh itu, maksudnya dalam pembacaan nun tadi yang butuh itu nun di sini langsung dimasuki huruf ba. Dan berbicara yang di kata yang kedua yaitu yang kulu, konteksnya adalah keluarnya, berbicara di tempat yang dekat dari keluarnya huruf qaf. Ya, ini pada saat mengucapkan qaf itu dimasukkan yang kulu. Wa nun zataha ada surahal natuqaitu iza waradtu fi sayaqat akhir misal yang tukuwa in kana mim maqdi min ghairi unsa wa hazal ta'addadu wa tanawani sawran natok kayatal fi'liyatil tahaddasu ma'al jami'al aswad summataha wa su'ataha wal hadisi anil fonem wal alafon fi saturul talaitu sufayilki doa ala hazahil zahira sauti. Dan huruf nun ini menjadikan perba apabila ditulis di pola-pola yang lain. Contohnya ada unsa, mengwairi, membakdi, ingkana, yang untukku. Bermacam-macam atau keragaman fonem aktual ini terjadi dengan semua bunyi, keheningan, dan suaranya, dan berbicara tentang fonem dan alofon pada baris berikut akan menjelaskan tentang fonem. Awal fonem a mufahawwama al-fonem musatalha in kalayazi zahirtu fi darasatil aswad arabia musatalahatil kasiratil muqabalatil laha minha. Istilah fonem ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu phoneme. Banyak istilah muncul dalam studi fonem bahasa Arab mengenai fonem ini. Minha sautim wa sautu wa sautu mujarrad wa sautiyati wa mustasawt wa fonimiyati wa lafaz ila an ustakhudha mahala syakalahul ma'rab fonem huwal aksara tafada yala indal ilma al-lughat al-arabiyah wal aksara syaya wa afil kitabitaha, seperti sautum, sautu mujarrad, wa sautati, wa mustasawt. Namun penggunaannya dalam bentuk bahasa Arab populernya yaitu fonem, karena lebih disukai oleh ahli bahasa Arab dan paling umum dalam tulisan mereka. Hunaka ta'rifatu kasiratul lil fonem saghiha ila ma'al wa talwal aswatayani wa turhu hafi katabal lughatal wal aswad. Ada banyak definisi fonem yang dirumuskan oleh ahli bahasa, dan fonem dikembangkan dalam buku-buku bahasa dan bunyi. Ya, misal kalamin hamin haja khosofi durusatul fonem wa yatabani nazartu ma'ayanta ilai wa bada fi wadu'at taswaru kamala anil fonem tahawalus satur talayati ar
du hazihil ta'rifati wa tasanifiha alal nahwu tali. Bunyi yang masing-masing mewakili pendekatan khusus dalam mempelajari fonem dan membuat pandangan tertentu darinya, dengan tujuan mengembangkan konseptualisasi fonem yang lengkap. Di bawah ini ada beberapa contoh definisi fonem. Al-ta'rif tajrid li fonem wa suratul aqliyatul sawt au fakratul sauti au sautul mujarrad la wajada lahu asana an nashatal kalami famayantuku bihana taqal ghata fi kilamihi laisa fonem. Definisi abstrak fonem. Fonem yaitu gambaran pemikiran dari suatu suara yang tidak berwujud nyata dalam sebuah aktivitas berbicara. Adapun apa yang diucapkan oleh si pembicara itu bukanlah fonem. Fil hafi qati innama huwa ma ya misala ya samil bil alofon au ba'baratil akhir. Fonem huwa suatu misal au namadaji fi dhahannana taqal ghata wa yahawala an yantuku biha sayaqatan tuku muhtalifatil min halalil al-wafanti fonem. Adapun yang diucapkan oleh si bicara itu bukanlah fonem, akan tetapi itu adalah alofon. Dengan kata lain, fonem adalah sebuah perumpamaan atau model yang terdapat dalam pemikiran yang dilafalkan oleh si pembicara dan konteks perkataan yang berbeda-beda melalui alofon atau fonem. Contoh, misal fonem fi lugatal Indonesia saut misal yang tuku bihi al Indonesia nabsaratu matantu al taba'ala lil sayaqatulati waraddu fiha misal. Kadzalika fonem nun al-arabiyya fahuwa saut misal fi zahana fi taqul balaghatal arabiyya yahawala lan tuku biha tab'ali hadhihi sayaqan. Yang kulu, yang butuh, yang fi, yang kharfu wa ghairuha minas sayaqat. Contoh fonem N dalam bahasa Indonesia merupakan model bunyi yang dapat dilafalkan dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan konteks pembicaraan seperti nama, tanpa, untuk, uang, tanya. Begitu juga fonem nun dalam bahasa Arab itu merupakan model sebuah bunyi yang terdapat dalam pemikiran atau benak si pembicara yang dapat dilafalkan sesuai dengan konteksnya. Al-ta'rifu syakali lil fonem huwa ahidatul sawtiyati ghairu qabalatil lil qasamati ila wahadata asghir fasaut. Definisi fonem dari segi bentuk. Fonem merupakan satuan terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Misal al-Indonesia fi kalimat ini fonem ghairu qabala litaqsim bihalafil maktuni allazi yumkin taqassimu ila n plus i wa kadzalika sautul qaf fi qala fonem la yumkin taksayamiha ila wahada
atasotiyati asghir bi khalaf qala allati yumkin taqsima ila qa plus la wa qa allati yumkin taqsima ila qa plus alif. Wa kadzalika sautul lil lam fil misal zata ya'adu fonem lakuna ghayra qabalati lil taqsimi ila wahadati sautihi asghir. Contoh huruf I pada bahasa Indonesia pada kata ini. Fonem tidak dapat dibagi, tidak seperti suku kata ni yang dapat dibagi menjadi N dan I. Demikian pula bunyi fonem kof dalam kola tidak dapat dibagi menjadi satuan fonemik yang lebih kecil. Namun kola ini dapat dibagi menjadi ko plus la dan ko dengan ko plus alif. Al-ta'rif wa zaifi lil fonem wa sautu lahu qadaratul alat tawayyarul ma'ani au iya jadat tawayyarul ma'ani fasaud tewa ka finahwa kuli watuli fonem iza hum ya diani illa tamzin maknal kalimatain. Definisi fonem dari segi fungsi. Fonem yaitu bunyi yang memiliki kemampuan mengubah suatu makna. Bunyi T dan K dalam contoh kata tuli dan kuli merupakan dua fonem yang mampu menjadi pembeda antara dua kata tersebut. Wa kadzalika sautul ba wal mim fi nahwa bala wa ma'la. Begitu juga bunyi ba dan mim dalam contoh kata mala dan kata bala. Kata tersebut mampu membedakan kedua maknanya. Hazihil ta'rif ta'ala ihtilafi sayawatahat tatafaqa ala naqataha mushtarakata ta'ti tasaru amma wa sya'ana anil fonem. Makna kalimat al-ba wal mim finahu bala wa mala wahadati sawtaitani wa yarul qabalataini lil taksayam ila wahadatil asghir wa hal tamzin ma'anil kalimatain. Definisi mengenai fonem ini sangatlah banyak dan bervariasi. Akan tetapi mengenai definisi fonem yang disepakati para ulama dan juga merupakan definisi yang paling populer, bahwasannya fonem ini adalah unit terkecil yang mampu membedakan makna dalam sebuah kata. Contohnya tadi di kata mim dan ba dalam kalimat mala dan bala merupakan dua unit yang tidak dapat dibagi lagi dan mampu menjadi pembeda terhadap kedua kata tersebut. B. Ba akhataba rafu fonem minal sawt laisa kullu sawtu fonem fa kaifa dima iza kana sawt fonem amla al fonem kamal sabaqal ta'rifat wadaru ala tam ya zima'anil kalimati au tawayyaru azana fatamayya zul makna au taghayyara ma'ayara asasi yumkin ala atamada alaihi fi tahadi fonemia aswad. B. Pengujian sebuah fonem. Tidak setiap bunyi itu fonem. Bagaimana cara kita menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan? Fonem seperti yang didefinisikan sebelumnya, ia mampu membedakan atau mengubah arti kata, oleh karena itu membedakan atau mengubah makna. Jadi fonem itu dapat membedakan
arti katanya sendiri. Wazalika yadama min hala ma yasmi bi hatabarul tabadala aw ihtibarul sautaini min halala sana sani'atil sawir ayya ihtibara sautini al-mardu ihtibaru ahma wa wada'a hama fi kalimataini mutafaqataini fi jami'al aswatiha wa hadza yumrin bihotawatin untuk membuktikan atau menguji apakah pasangan ini merupakan fonem, yaitu dengan cara menempatkannya dalam dua kata yang sesuai di semua suaranya melalui dua langkah. Wahid, al-bahthu an kalimataini tatafaqana wa tashabihana fi jami'al aswatiha ila fi sawtaini al-maradatu ihtibarahima la khatabaral sawatini sin wa sad. Misal, fala badda min wadu'aha fi kalimataini tatafaqani fi jami'al aswatiha wa tatalafani fi an ihadaihima asyatamal ala shin wal ahri ala sad. Misal, saro wa toro. Wa fi ma yalayi mazid. Misal, hazihi sana'iyatul saghir allati yumkin astahoda nihafi ikhtibaru fonimiyal aswad. 1. Cari dua kata yang komponen suaranya sama atau serupa kecuali bunyi yang ingin diuji. Untuk menguji bunyi sin dan sod, misalnya perlu menempatkannya dalam dua kata. Keduanya semua komponen suaranya sama atau serupa seperti saro dan soro di bawah wa fi ma yali mazid misal hadhihi sani'at yatil saghir allati yumkin istakhada amaha fi ikhtibaru fonimiyatul aswad. Di bawah ini ada tabel kecil yang dapat digunakan dalam menguji sebuah suara fonem. Wahid, as-sanati itul saghir, alima alaim, al-aswad, al-marda ikhtibarha hamza wa ain, taba toba ta wa tob, jataro jaharo zoharo jim wa to, kalba kolba kaf wa kof, jalasa jarosa lam waro, nasoro nazoro sod dan zo, nafa dan wanaha fa waha, bata bala takwala, dama daro mim warad, khodoro khodona ro wanun. Pada tabel itu terdapat komponen suara yang diuji, ada alima dan alaima. Terdapat perbedaan ada yakni hamzah dan ain, taba dan toba, terdapat perbedaan ta dengan to, dan yang lainnya terdapat perbedaan. Isnain, unzur ila tabadalu sawtini fi kalasana ti hal tabadala ma yu'addi ila taghayyaru makna awal. Iza ada ila taghayyaru makna
fahima fonem muhtalafani kal hamzah wa ain bisana iti alaima wadzalika baqiyatul aswad fi jami asani atil fil jada wal sabaq wa illam ya'udu tabadalaha ila taghayyarul ma'ani fi himalaysa fonem. Maka itu adalah dua fonem yang berbeda seperti alima dan alaima serta bunyi selbinya dalam tabel tadi. Dan jika pertukarannya tidak mengarah pada perubahan makna, maka itu bukan fonem. Wa innama alafon li fonem wahid kalaisain wasad finahu sirata ma huma fi hadhihi sani ayat ila alafon li fonem wahid wa huwa sin yantuku alafon awal sin muraqqaq ya qalbul sani sa mufahama tahta taksira ta wa hadhihi min babul mimasila. Jadi jika pertukarannya tidak mengarah pada perubahan makna, maka itu adalah alopon seperti sin dan sad dalam contoh sirota dan sirota. Kedua bunyi tadi masih bermakna sama. Dalam pasangan tersebut adalah alofon. Nah, tapi ada juga dua fonem dalam benar ini, yaitu sin dan sod. Jim anu al-fonemin anu al-yumkin taqasa ya mahal ila nu'ayanu ra'ayasin hum wahid al-fonematil qata'at wahiyal aswad asomati wal aswad so. C. Jenis-jenis fonem. Jenis fonem dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ini fonem segmental, ada bunyi konsonan dan bunyi vokal. Tasmi wal qata'atil li'an min halaliha yumkin taqata ya al kalamani min wahidati al akbar ila asgir wahadatiha. Disebut segmental karena fonem tersebut memungkinkan untuk memecahkan kata dari unit terbesar ke unit terkecilnya. Misal wahidatul kalimat kataba yumkin taqata ya ila asghir wahadataha wahiyya kaf fathah ta fathah ba fathah wa tasami aidan bil fonimil tarkaibiyah li annaha ta'ti fil kalam basaratil matatalayata fayatarakib min hal kalam. Misal zalika ka fathah ta fathah ba fathah ka ta ba yushib kataba. Contoh dalam kata-kata apa ini, ia dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi seperti menjadi k plus ba plus ta plus ba. Fonem ini juga disebut fonem bersusun karena fonem ini adalah sebuah ungkapan dengan bentuk bersusun hingga bentuk sebuah ungkapan seperti kata ba tadi. Dan dalam bahasa Indonesia ada menulis menjadi me plus nu plus lis, lalu menjadi dikecilkan lagi m e n u l i s. Isnain al-fonami tifauqa qata'ati wa hiya fonimatul lati tasahabul fonimati qata'ati awalati natuku mutadaminatul ma'anatul fonimatul qata'atu wa hiya ghairu qabalatul lil taqataba ila ajazi. Kedua, fonem suprasegmental. Ia adalah fonem yang menyertai fonem segmental atau yang
disinkronkan dengan pengucapan fonem segmental dan tidak dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Disebut juga fonem suprastruktur. Watasama aidan bil fonem atau fakotar kabata wahya tashamal an-nabir wani gomat wa tanaqoyim wal mufassal. Misal zalika ikhtilafa ma'ani baina amsalatul ataitul taba'a lihadala fi mawqa al mafsul fiha. Madiratu plus al madrasatul jadid, al jadidu wasab lil madrasati. Madiratul mudarasatu plus al jadid wasab lil madira. Maksudnya adalah fonem suprasegmental ini yang masuk ke dalamnya adalah tekanan, nada, intonasi, dan jeda. Contohnya di kalimat berikut. Jika madiratu lalu plus madirasatul jadid, maka maknanya ialah anak plus pejabat yang nakal. Nah, yang nakal ini merupakan sifat untuk pejabat, bukan anak. Namun yang di kalimat kedua, madiratul madrasah dijedahkan kan, baru al-jadid, maka yang nakal itu merupakan sifat untuk anak pejabat, bukan si pejabat tadi. Dal al-phonematil arabiyah tahtawayal lughatal arabiyah ala arba'atun wa salasun fonem qata'iyah mauza'ati ala samaniyatun wa isrun somatil wa sittatun saud kama ja'a fil jadawil tali. D. Fonem-fonem bahasa Arab. Bahasa Arab ini terdiri dari 34 fonem segmental yang terdiri dari atas 28 konsonan dan 6 suara. Seperti yang bisa kita lihat semua dalam tabel tersebut. Rubama yumkinukum jami'an ru'ayatal jadwal li makrifati ayya al-huruf al-sakinat wal aswad wa fonematal foto ayati. Mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang materi saya ini, tentang fonem. Jika terdapat banyak kesalahan saya dalam pembacaan tadi, terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.